Oke, udah langsung auto hostnya udah di udah. Nah, Anda juga jadi co-hostnya ya. Ya, Dimas Pratama. Iya, Pak. Oke, ada ketua kelasnya di kelas ini ya? Ada ketua kelasnya? Belum ada, Pak. Oke lah. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini yang tadi, yang share-nya. Pertemuan satunya di sini yang share. Oke, sampai sini ya. Ada way. Yes, so not right now. Nah, konservasi energi ya. Jadi kalau dalam energi kita cerita energi Anda dulu fisika kan, ada energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kalau kita di teknik elektro itu ada hukum Kirchhoff yang mengatakannya, hukum Kirchhoff semua energi yang masuk ya itu sama di satu node. Arus yang masuk ke node A itu harus sama dengan arus yang keluar dari node A tersebut. Ya, kalau dia dikatakan node berarti bisa kita katakan tegangannya pastinya sama ya. Ya, tidak ada node yang tegangannya berbeda ya. Ya. Kalau gardunya kita anggap sebagai node berarti tegangan di gardunya itu harusnya adalah sama ya. Dengan demikian energi yang masuk dengan yang keluar dari gardu itu haruslah sama. Kalau tidak sama ada yang nyolong gitu ya, ada yang nyuri energinya, nah, berarti ada energi yang tidak terrecord. Nah, tapi itu lain cerita, bukan lagi soal teknisnya. Ya. Nah, dengan menggunakan konservasi daya di sini, daya yang masuk harus sama dengan daya kita umum menggunakan adalah ada arus yang masuk harus sama arus setiap node. Nah, itu konservasi energinya. Dengan konservasi energi ini contohnya sedemikian. Semisal kita punya sumber tegangan di sini dengan sumber tegangannya 100 dengan sudut 30 derajat. Kemudian ada beban 4 ohm, resistansi 4 ohm, dan kemudian L 3J ohm. Nah, maka kini kita bisa menghitung berapa arusnya. Arusnya ini sudah dihitung di awal sebelumnya, tapi kalau kita mau hitung dianya, bentar saya pindahkan ini. Oke. Ya, cara simpelnya perhitungannya ini ya, untuk I sama dengan apa I? Apa besarnya arus deh? I sama dengan V per Z ya. Ini sama dengan di sini 100 sudut 30 derajat per ini 4 tambah J3 ya. Nah, 4 tambah J3 Anda convert ke polar di sini. Ini 4 tambah J3 itu menjadi berapa tuh kalau dikonvert deh? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 akarnya dia akar 25 ya, akar 25 berarti dia 5 ya kan. Ini berarti dia 5. Oke. 100 sudut 30 derajat dibagi dengan ini kan akar dari saya tulis di sini saja untuk merubahnya 4 tambah J3 sama dengan untuk R-nya dia adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat akar ya. Kemudian sudutnya adalah ini kita gambarkan di atasnya ada tiketnya nih. Saya buat gambarnya di atas ini begini. Yang di sini adalah real, kemudian ini adalah imajinernya. Berarti kalau dia 43 ke sini 4, ke sini 3 nya. Ini 3, ini 4.
Dan sudutnya adalah yang berbentuk di sini, sudut theta ini sini. Ya. Berapa sudut tetanya ini kalau Anda hitung, Dek? Ke sini 4 dan ke sini 3. Ini sama dengan, kalau ini 4 berarti ini juga 3, ini 4 panjangnya ini. Apa definisinya ini kita pergunakan? Kalau kita punya di sini sisi tegaknya 3, sisi horizontalnya 4. Berarti theta sama dengan apa, Dek? Arcus tangen berapa, Dek? Apa itu tangen? Ya, Dek. Apa itu tangen? Kalau ini adalah X, ini yang biasa kita gunakan ya. Ini X, ini Y. Tangen itu adalah apa berapa? X per Y atau Y per X? Anda ini sudah mau lulus tuh, Dek. Kalkulus nih, kalkulus. Bahkan ini SMA nih. Tangen adalah Y per X, Pak. ya apa, Dek? Ayo, Dek. Apa itu tangen, Dek? Tangen. Y per X, Pak. Y per X. Oke, Y per X. Kalau sinus? Apa sinus? Sinus adalah Y per hipotenusanya ya. Ini hipotenusanya. Kalau kita katakan ini R, berarti dia adalah Y per R ya. Kalau dia cos, itu adalah real ataupun X dibagi dengan R-nya. Oke ya. Jadi sudutnya kita hitung dengan menggunakan persamaan theta sama dengan arcus tangen Y per X. Nah, di sini kita punya Y-nya sebagai 3 dan X-nya 4. Berarti ini sama dengan arcus tangen atau tangen pangkat min 1 atau tan min 1 tan 3 per 4. Sama dengan, silahkan coba Anda pakai kalkulator Anda. Sama dengan berapa itu, Dek? Berapa arcus tangen 3 per 4? Ayo deh, pakai kalkulatornya. Sambil minum kopi dah. Ayo yang lain deh. Gitu beramainya Anda ini, Dek. Pakaikan kalkulator, hitungkan berapa itu nilainya. Atau ini penulisannya kadang juga dituliskan sebagai tan min 1 3 per 4. Ya, ini kan. Ini sama dengan min satunya itu sama artinya dengan arcus. Nah, di sini ya, arcus tangen 3 per 4. Atau tan min 1 3 per 4 sama dengan yang masih tidurnya Anda, Dek. Ayo, Dek. Nah. 3 dibagi 4, 0,75. Tangen 0,75 sama dengan 36,869897645844. Itu kalkulator saya. Kita bulatkan, kita pergunakan 1 di belakang koma. Ini 36,9.
Nanti kan pasti dengan ini ya. Berarti ini adalah ini sudutnya dengan sudut theta ini kan gitu kan. Kalau ini berarti adalah akar 25 sudut 36,9. Nah, sama dengan akar 25 adalah 5 berarti sudutnya 36,9. Ya. Itu adalah Z-nya ini ya, impedansinya. Berarti ini kita tuliskan 5 sudut 36,9 derajat. 100 sudut 30 derajat dibagi dengan 5 sudut 36,9 derajat. Oke. Ini sama dengan realnya kita bagi dengan realnya, sudutnya bagaimana kita kalau polar? Kita kurangkan ya, berarti ini sama dengan saya tulis di atas ini lagi baliknya, sama dengannya di sini 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya kan. Kemudian sudutnya 30 derajat dikurang dengan yang di bawahnya 36,9 derajat itu menjadi sama dengan 20 minus 30 kurang 36 kan minus ya 6,9 derajat. Oke. Berarti I-nya adalah 20 sudut minus 6,9 derajat ampere. Ya, sini ampere. Oke. Ya. Nah, kemudian kita menghitung berapa daya yang dikirimkan oleh sumbernya. Perhitungannya adalah daya itu adalah S dikali dengan V. S sama dengan V dikali I-nya. Dengan V-nya itu tegangannya adalah 130 derajat. Kemudian A-nya adalah 20 minus 6,9 derajat. Nah, ini ada yang ya di sini kita pergunakan adalah yang konjugatnya dari kalau dia untuk energinya ya. Kita pergunakan adalah konjugat dari yang energinya. Oke, yang di sini V dikali I konjugatnya. Konjugatnya artinya kebalikan sudutnya. Jadi kalau di sini dia minus, ini minus, berarti konjugatnya dia menjadi positif. Hanya itu saja yang menjadi perbedaan konjugatnya di sini. Maka dia adalah perkalian 130 derajat dikali dengan 26,9 derajat. Itu menjadi realnya dikalikan dengan yang real, kemudian sudutnya dijumlahkan. Berarti dia 100 kali 20, 2000. Kemudian sudutnya berapa? Adalah 30 ditambah dengan 6,9 sama dengan 2000 sudut 36,9 VA. Dan ini bisa kita convert untuk mengetahui berapa daya nyatanya, kemudian berapa daya semuanya. Ya. Oke, bagaimana kita mengkonvertnya? Pergunakan grafiknya yang ini lagi balik tadi di sini. Ya. Kalau tadi kita ketahui berapa real dan imajinernya, tapi kalau di sini yang kita ketahui adalah magnitudenya di sini R, kemudian sudutnya ya. Kalau R kita ketahui, kemudian sudutnya kita ketahui, maka kita bisa menghitung berapa daya nyatanya, daya nyata atau realnya di sini, kemudian daya semuanya ataupun yang imajinernya ini. Ya, jadi dalam kasus di sini 200 kemana dicoretnya udah habis dicoretin nih. 2036,9 derajat. Saya buat coretnya di sini ya. Oke, saya buat begini. Ini ke sini, ini daya L. Sekarang kita pakai kurvanya, ini adalah koordinatnya adalah untuk yang daya ya, daya real. Di sini kita menuliskannya sebagai P, kemudian ini adalah Q-nya ya, Q daya semuanya. Kemudian katakan dia 2000 sudut 36,9 derajat ya, di sini ya mungkin ya.
Misalkanlah ini gini. Oke. Terlalu miring ya. Kalau 45 derajat dia di sini, berarti dia harus di bawah sedikit gini ya. Adalah, katakanlah begini adalah, oke. Oke ya, gini. Kemudian tanya S sebagai VA, kemudian sudutnya dia 36,9 ya, 36,9. Oke. Sudut tetanya ini 36,9. Theta sama dengan 36,9 derajat. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa kalau kita menuliskan ini untuk segitiga dayanya, ini P, kemudian Q-nya ya. S-nya kita ketahui, kita ingin tahu berapa daya nyatanya dan berapa daya reaktifnya. Nah, berarti di sini kalau tadi yang daya nyata dan daya reaktifnya yang kalau dari kurvanya yang kita tahu ya. Sekarang yang kita balik ya. Berarti kalau kita melihat gambar segitiganya, P sama dengan, kita menghitung P-nya di sini terhadap sudutnya ini. Ini adalah cos ya, yang di sini kan cos theta dikali dengan S-nya ya, atau dia menjadi S cos theta ya. Nah, kemudian Q-nya kita hitung, Q-nya ini adalah perhitungannya kalau kita tahu S-nya di sini dan kemudian kita tahu theta-nya, berarti Q sama dengan S dikali sinus kan, karena sinus adalah perbandingan antara Q dibagi dengan S-nya ya. S sinus theta. Nah, berarti P-nya sama dengan S-nya 2000 cos theta-nya 36,9 sama dengan 2000 dikali berapa cos 36,9? Coba Anda hitungkan kalkulator Anda, Dek. Kalau ada yang kurang paham, jangan disimpan-simpan terus gitu ya. Karena ini sangat mendasar. Sangat mendasar. Jawab, Pak. Ah, ya, berapa, Dek? Tadi cos 36,9 ya, Pak? Iya. Kalau di kalkulator saya 0,799. 7,99. Iya, 0,79968. 799 kalikan dengan 2000 sama dengan 1.500. 1.598. 98 ya. 98 watt. Kan itu kan? Kemudian kalau Q-nya 2000 dikali sin 36,9 sama dengan 2000. Berapa sin 36,9? 0,600. 600. Iya. Oke lah, 0,6 kali 2000 1.200. Iya, Pak. 1.200 watt. Ini PAR ya. Nah, kan? Berarti dianya di sini kita dapatkan P sama dengan 15
1598, kemudian Q-nya 1200. Nah, udah didapatkannya di sini 1600 dibulatkan dan kemudian daya reaktifnya sebesar 1200 ya. 2000 sudut 36,9 derajat itu sama dengan 1600 watt ditambah dengan 1200 VAR ya. Dan sudutnya dengan sudut theta, kalau misalnya dia menggunakan simbol pi ya, sudut pi 36,9, maka dia sudutnya dia 0,8 lagging, 0,8 dari sini ya. Ini 0,799 dibulatkan menjadi 0,8 ya. Dengan lagging ya. Berarti kalau dia lagging harusnya ke belakang ya. Ya kan? Oke. Nah, dengan dari contoh di sini kita bisa melihat dia lagging, harusnya lagging dengan bebannya induktor di sini ya. Jadi Anda ingatkan, kalau bebannya induktor ya, kalau bebannya induktor pastinya lah mesti lagging. Kalau bebannya kapasitor maka akan kebalikannya. Kalau bebannya resistif murni pastinya lah PF-nya sama dengan 1 ya, karena dia nantinya hanya ada arus dan tegangannya pastilah berhimpit ya kan. Kalau dia arusnya kalau dia bebannya resistif ya. Nah, cara untuk menghitung daya reaktifnya juga bisa dituliskan VR sama dengan ESR sama dengan daya untuk resistornya itu bisa juga kita tuliskan dengan VR kali I ya kan. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff kita mengatakan bahwasanya penjumlahan tegangan dalam satu loop tertutup itu adalah 0 itu kan. Dengan menggunakan di situ berarti kita bisa mencacahnya perbagian tegangan di VR-nya, kemudian tegangan di VL-nya di L-nya di sini, supaya kita bisa menghitung berapa besar daya pada tiap-tiap komponennya ya. Nah, kemudian kita menghitungnya VR dikali I konjugat itu sama dengan RI dikali I konjugat. Nah, oke. Berarti RI-nya R-nya 4, kemudian I-nya itu yang tadi yang di sini 20 sudut minus 6,9, kemudian dikali dengan konjugatnya 26,9 ya. Ya. Bisa? Nah, kenapa ini dikalikan I, kemudian ini I konjugat? Karena ini kita kalau untuk menghitung daya, kita mengalikannya dengan I konjugatnya. Ya. Menghitung daya, karena ini adalah dayanya kan. Tapi RI itu adalah drop tegangan di resistansinya. Ya. RI itu sama dengan VR. VR sama dengan R dikali I. Ya kan? Sini R dikali I. Oke. Nah, 4 dikali 20 sudut minus 6,9, kemudian dikali dengan I konjugatnya dia 20 sudut 6,9 derajat. Sama dengan dianya pastinya, karena tadi juga saya sudah sampaikan, kalau beban R pasti sudutnya itu mestinya adalah 0 ya. Pasti sudutnya adalah 0. Maka dia itu sebagai daya nyatanya sama dengan 1600 ya. Ini juga bisa Anda hitung dengan menggunakan atau dengan persamaannya itu bisa kita tuliskan sebagai alih-alih menggunakan ini sebagai I kuadrat R ya, sama kan ya. Kita menghitung daya daripada beban resistif
Itu bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan V dikali I, atau sama juga dengan I kuadrat R ya. Karena V ini adalah V sama dengan I dikali R ya. Maka dia menjadi, di sini ada I dikali R, kemudian dikali dengan I sama artinya dengan I kuadrat R. Ya. Karena dia perkaliannya adalah antara I dengan I konjugat, maka itu berarti dia adalah magnitudnya, ya kan, magnitudnya. Ya. Kemudian dituliskan di sini I magnitud kuadrat dikali dengan R. Ya. Kemudian daya di induktornya kita hitung dengan mengalihkan tegangan di induktornya dikali dengan arus konjugatnya. Atau tegangannya itu sendiri di L itu adalah JXL ya, JXL ya. JXL di sini JXL, maka kita tuliskan 3J di sini 3J kan, 3J dikali 20 sudut minus 6,9 derajat dikali dengan 20 sudut 6,9 derajat sama dengan 1200 VAR. VAR-nya ini untuk menyatakan bahwasanya dia adalah daya semu. Kenapa daya semu? Karena di sini ada nantinya J pastinya ya. Sudutnya ini dengan ini dia akan sama dengan 0 ya. Ini ditambah dengan ini adalah 0. Tapi dia sudutnya ini masih ada J di sini, suku J-nya ya. Kalau mau dituliskan berarti ini sebenarnya adalah J di sini kan. J-nya kan tetap ada ya. Maka alih-alih kita menuliskan J untuk menyatakan daya semu, kita tuliskan sebagai 1200 VAR, daya reaktif ya. Atau kita bisa juga tuliskan sebagai sama dengan di sini I kuadrat X ya. I kuadrat adalah bagian yang di sini ya. I kuadrat, kemudian ini adalah X-nya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menuliskannya Q sebagai sama dengan J 1200 PA, ini juga secara matematisnya Anda bisa menuliskannya demikian dan juga itu bisa benar. Karena di sini J ini untuk menyatakan reaktifnya di sini. Tapi kalau Anda menuliskan reaktif berarti J-nya tidak Anda tuliskan lagi di depannya. Oke. Bisa sampai sini deh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya konservasi energi. Konservasi energinya adalah energi yang dikirim oleh sumber haruslah sama dengan energi yang diserap oleh bebannya di sini. Ya. Energi yang diserap oleh sumber dalam perhitungan kita, S, itu adalah 2000 sudut 36 derajat atau 1600 watt ditambah 1200 VAR. Nah, di sini J-nya Anda usah dituliskan lagi. Sebenarnya boleh Anda tulis, boleh tidak. Tapi biasanya tidak terlalu penting kita tulis kalau kita tuliskan VAR. Nah, tapi kalau kita tuliskan J 1200 VA, ya itu secara matematisnya kita menuliskannya demikian. R-nya ini dihilangkan. Ya. Dan kemudian daya yang diserap oleh rangkaian di sini itu adalah daya yang diserap oleh resistor ditambah dengan daya yang diserap oleh induktor, ya kan? Daya yang diserap oleh resistor kita perhitungannya adalah P daya R VR sama dengan dapatnya kita hitungnya sebagai 1600 watt. Kemudian daya yang diserap oleh induktor perhitungannya adalah 1200 VAR atau J 1200 VA. Ya. Nah, berarti daya yang diserap oleh rangkaian adalah 1600 ditambah dengan 1200 VAR. Sama dengan daya yang dikirimkan oleh si sumbernya ini. Konservasi energi. Ya. Dalam loop tertutup, energi yang dikirim harus sama dengan energi yang diterima, dengan catatan tentunya sistemnya lossless. Ya. Oke.
Saya lanjutkan, bisa? Ini sudah bisa kita. Bisa, Dek? Wah, tidak bisa, belum bisa, belum bisa juga, nggak tahu. Tidak bisa juga, nggak tahu ya. Nah, ini sekarang posisinya bagaimana? Apakah sudah oke apa enggak gitu loh. Daya yang diserap oleh komponen listrik. Ya. Resistor hanya mengkonsumsi daya nyata. Ya. Resistor hanya mengkonsumsi daya nyata. I kuadrat R hanya daya nyata. Ya. Induktor itu dia mengkonsumsi daya reaktif. Ya. Dia mengkonsumsi daya reaktif. Ya. Q sama dengan I kuadrat XL. Kapasitor kebalikannya. Kapasitor menggenerasikan ataupun membangkitkan atau menghasilkan daya reaktif. Ya. Q sama dengan min I kapasitor kuadrat XC. Dengan XC kita menghitungnya sebagai 1 per omega C. Omega adalah 2 pi F. Dengan F frekuensi ya. Ya, rangkaian listrik Anda omega sama dengan 2 pi F. Dengan F adalah frekuensinya. Ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian kalau kita melihat beban dalam aplikasi ya, dalam penggunaan sehari-hari, beban kita itu kebanyakan adalah motor ya. Ya, motor listrik ataupun induktor ya, adalah induktor. Setrikaan induktor ya, selain tentunya dia resistor, adalah induktor. Kulkas punya motor sendiri, berarti kalau dia ada motor berarti pasti mesti ada belitan kan itu kan. Kemudian AC, hampir semua ya, hampir semua. Printer, entah apapun dia biasanya lebih banyak di peralatan kita punya itu lebih banyak nilai ataupun komponen induktornya dibandingkan dengan nilai kapasitansinya, sehingga beban listrik biasanya bersifat induktif. Nah, kalau dia bersifat induktif, sementara generator memang menghasilkan, sebenarnya biasanya di set generator itu bisa membangkitkan daya nyata sekian, kemudian daya semu sekian. Ya. Tapi sering terjadi beban induktor di pelanggan itu terlalu besar sehingga dia menarik daya reaktif yang terlalu besar, lebih besar daripada daya yang bisa dihasilkan oleh si generator. Nah, dalam kasus rumah tangga, karena daya yang kita pergunakan itu kecil, maka walaupun kita pakai daya reaktif oleh PLN dibiarin sajalah. Nah, atau juga kecil kan gitu kan. Tapi kalau dia daya industri itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau misalnya dia pengguna motor, beban motor yang sangat banyak, maka dia akan menyerap daya reaktif yang sangat besar. Sehingga kalau misalnya kita di rumah tangga, kita melihat meteran kita meteran biasa kan hanya ada satu. Nah, kalau di industri dia punya dua meterannya. Meteran pertama untuk yang real, kemudian meteran yang satunya lagi untuk yang daya reaktifnya. Jadi kalau dia lewat daya reaktifnya, dia harus membayar lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya daya reaktifnya terlalu besar? Nah, kita pergunakanlah kapasitor kan itu ya. Kapasitor untuk menghasilkan daya reaktif. Ya.
Kalau di ini induktornya menggunakan daya reaktif ataupun mengkonsumsi daya reaktif, maka kita sebaliknya kalau kapasitor dia akan menghasilkan daya reaktif. Tapi kata menghasilkan dan membangkitkan ini sebenarnya sangat relatif. Ya. Kenapa induktor itu menjadi dikatakan mengkonsumsi ataupun menggunakan? Itu karena sifat alamiah peralatan yang kita punya biasanya bersifat induktif. Ya. Seandainya semua beban itu bersifat kapasitif juga itu akan berbahaya juga bagi generator. Ya. Berarti kan kalau induktor dia tadinya dia lag, maka kalau dia kapasitansi dia leading ya. Ya, jadi tetap juga dia sebagai ya berbahaya bagi sistem pembangkitnya. Kalau kegedean, kan? Tapi apakah mungkin itu kegedean? Dalam realitanya hampir tidak mungkin. Beban itu bersifat kapasitansi. Beban itu sifat alamiahnya induktansi. Nah, jadi bukan berarti dia si kapasitor itu tidak mengkonsumsi energi, tidak, tetap juga dia sebenarnya mengkonsumsi energi. Hanya saja daya reaktif yang dikonsumsinya berbalik berbeda dengan induktansi. Berbeda sudutnya, berlawanan, sehingga bisa saling meniadakan antara induktor dengan kapasitansi. Dan dikatakanlah daya reaktifnya si induktor itu menggunakan energi reaktif, daya reaktif. Sementara kapasitor menghasilkan daya reaktif. Kayak semisal soal yang demikian ini ya. Dengan sumber seperti ini. Tegangannya 40.000 volt dengan sudut 0 derajat. Berada pada melayani bebannya yang resistor 100 ohm. Ya. Dengan di sini gambarnya. Ini sedikit terbalik ini resistor. Kalau resistor kita gambarkan gini. Oke. Maka yang ditanyakan adalah berapa daya yang dipergunakan dalam rangkaian ini keseluruhan. Nah, kalau misalnya ini kita tahu tegangannya, di sini di sini kita tahu tegangannya, kemudian di sini ada komponen, berarti kita tidak bisa mengetahui ini kecuali diberitahu ya, kecuali diberitahu. Oke. Tapi kita menggunakannya dari balik di sebelah sini, di bebannya kita pergunakan. Dari bebannya ini kita menghitung besaran arusnya. Ya, kalau ini adalah loop tertutup, maka arus yang mengalir di sini, kemudian di sini ke atas, itu haruslah sama ya. Nah, kita tahu ini berapa tegangannya, kemudian kita tahu ini berapa besarnya, resistansinya, maka kita bisa menentukan berapa besar arus yang mengalir lewat resistansinya di sini. Ya, arus yang mengalir pada resistansi di sini itu adalah I sama dengan hukum ohmnya adalah P sama dengan I dikali R, atau R sama dengan sekarang kita mau menghitung I-nya ya. I sama dengan V per R. Sama dengan di sini 40.000 sudut 0 derajat dibagi dengan 100 sudutnya 0 derajat. Di sini tidak disebut sudutnya. Dari mana kita menuliskan 0 derajatnya ini? Karena dia resistansi ya. Resistansi ataupun R resistor mestilah sudutnya 0 ya.
impedansi yang ada sudutnya ya. Tapi resistor tidak punya sudut. Dia sudutnya 0 ya. Jadi dia 40.000 sudut 0 derajat dibagi dengan 100 sudut 0 derajat sama dengan 400 ampere. Inilah yang mengalir di rangkaiannya di sini. Kalau ini harus yang mengalir di sini, itu juga mesti yang mengalir di komponennya ini. Ya. Komponen gabungan antara resistif dengan induktifnya. Ya. Dan berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan, kita katakan tegangan pada loop tertutup, jumlah tegangan pada loop tertutup itu harus sama dengan 0 untuk setiap saatnya. Ya. Kita perlu menekankan setiap saatnya ketika kita cerita tegangan bolak-balik ya. Nah, kalau Anda menceritakan hanya tegangan DC, mungkin setiap saatnya tidak perlu ditekankan karena memang dia konstan ya kan, konstan tegangannya. Nah, dengan demikian berarti kalau ini positif, berarti di sininya ini mesti kita beri tandanya ini adalah di sini adalah negatif ya, di sini negatif, ini positif. Ya, berarti kemudian karena ini sumber tegangan, di sini positif, di sini negatif. Kan begitu kan? Supaya jumlahnya menjadi sama dengan 0. Ini positif, kan ini sesuai dengan tanda ini, kemudian ini negatif. Maka tegangan di sini, ya tegangan di sini, itu adalah perkalian antara komponen ini dikali dengan arus yang mengalir. Arus yang mengalir adalah sebesar 400 ampere dengan sudut 0 derajat. Berarti tegangan di komponen di sini itu adalah V, itu juga sama, tapi kita tidak lagi menggunakan di sini sebagai R, tapi harus gunakan Z karena di sini dia mengandung komponen resistif dan induktif. V sama dengan I dikali Z. Ya. Kemudian ini dengan demikian ini itu sebagai sama dengan I-nya adalah tadi ini 400 sudut 0 derajat dikali dengan Z. Z-nya itu adalah ini ya. 5 tambah J 40 ohm. Ya. Sama dengan ini kita convert dulu ke polar ya, atau boleh juga Anda convert ini ke Kartesian dulu seperti ini, baru kemudian Anda kalikan, setelah dikalikan, convert lagi balik dia ke polar. Ya. Tergantung Anda maunya apa. Dia boleh saja Anda convert ini ke polar, baru kemudian dikalikan dengan ini ya. Oke. Kalau kita tidak convert dulu dia terhadap polar, tapi ini kita convert dulu ke Kartesian karena dia jauh lebih mudah kan, karena ini kan sudutnya 0. Berarti ini kan sama dengan 400 dikali dengan 5 tambah J40. Ini sama dengan 400 dikali 5 itu 800, kemudian ditambah J 400 dikali 40 J 1.600 tua enggak ya 16.000 ya. Ini kan jadi dia sama dengan di sini. Ini kok. Iya, karena ini perhitungannya langsung V. Ini kita hanya untuk V yang bagian ini ya perhitungannya ya. Di sini dia adalah 8.000 tambah J 1.600. Berarti di sini kita tuliskan sebagai volt. Ya, V. Kemudian kalau ini kita katakanlah sebagai V, apalah simbolnya ini VK gitu ya, komponen gitu ya. Kemudian ini VR-nya, ini VR adalah 40.000 sudut 0 derajat. Maka tegangan V di sini kita tuliskan sebagai V sama dengan VK ditambah dengan VR. Nah, itu sama dengan di sini 800 tambah J
1600 16.000 ditambah dengan 40.000 ya. Ya. Karena dia sudutnya 0 di sini, sudutnya 0, kita bisa tuliskan dia dalam berarti dia hanya ada daya nyatanya saja yang nyatanya. Berarti V sama dengan, saya tuliskan di sini, terlalu banyak di sana, sudah 40.800 40.400 bagi 5 sama dengan, nah kok bodoh amat menghitungnya nih yang. Anda juga nggak memperhatikan yang 400 dikali 5 ya, Pak. 2.000. 2.000, Pak. Ini benar kamu ini juga nih. Saya tadi mau ini takut. Menghitung aja pun nggak bisa, no. Berarti ini 42, berarti sini saya coret nih. Saya hapus, nah, hapus. Oke. Berarti V sama dengan 2000 ditambah 40.000, 42.000 ditambah J 1.600, 16.000 ya. Ini sama dengan, kalau Anda hitungkan dia itu sudah dihitungkannya di sininya. Sama juga Anda membuatkannya, Anda perhitungannya begini. Ke sini 42.000, kemari sini kan. Kemudian ini 16.000. Ini sudut tetanya. Ya. Berarti dianya ini adalah tetanya adalah arcus tangen 42 karena dia kok 42 terbalik ya, 16/42 ya, karena di sini ribunya kan bisa saja kita bagi 16/42. Berarti sudutnya itu ini sudah dituliskan, dia ada 20,8. Sudutnya ini adalah 20,8 derajat. Kemudian R-nya ataupun magnitudenya ini 42.000 kuadrat ditambah 16.000 kuadrat, kemudian diakarkan ya. 42.000 kalau kita kuadratkan tambah dalam kurung 16.000 kuadrat sama dengan, kemudian akar dari, nah mana ini, 42.000 kuadrat ditambah dengan 16.000 kuadrat sama dengan ini akar answernya kok hilang, 202 0000 4494 ya, 44.944 ya. Berarti dia ya ini sudah ya 44.944 sudut 20,8 derajat sama dengan 44,9 sudut 20 derajat kilovolt. Kalau ini adalah volt, kita buatkan kilo, komanya berada di sini ya. Oke. Jadi kita bisa juga menentukan tegangan dari sumbernya, tegangan sumber di sini. Kalau kita tahu tegangan dan komponen-komponennya dalam loop tertutupnya. Ya. Seperti sini kita balik. Kalau tadi kita hitung berdasarkan tegangannya yang sumbernya, tapi kalau kita balik juga bisa kita hitung. Nah, kemudian berapa besar daya yang dipergunakan dalam rangkaiannya, dalam
rangkaian loopnya di sini itu kita hitung sebagai sama dengan V kali dengan I konjugatnya. Tapi karena sudutnya 0, konjugatnya itu tidak berpengaruh kan, ya kan, karena nolnya 0. Berarti dia sama dengan V-nya itu adalah 44,9 sudut 20 derajat, 20,8 derajat dikali dengan arusnya ini 400 sudut 0 derajat, konjugatnya juga 0 derajat. Ya. Berarti dia 44,9 kali 400, kemudian sudutnya tinggal dijumlahkan, 20,8 ditambah dengan 0. Dia menjadi 17,98 sudut 20,8 MPa. Ya. Kalau mau kita hitung berapa daya nyata, berapa daya semuanya atau reaktifnya, itu kita dapatkan 16,8 megawatt yang daya nyata, kemudian 6,4 yang daya semuanya. Oke, masih bisa ya, Dea. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya yang berikutnya. Silahkan Anda coba melihatnya nanti. Oke, kita bahas lanjutannya. Bagaimana kita menggambarkan aliran daya dalam jaringan sistem tenaga listrik atau dalam transmisi daya listriknya. Komponen sistem tenaga listrik biasanya digambarkan dalam single line diagram atau one line diagram seperti gambar yang berikut di sini ya. Kalau di sini ini sebagai simbol generator ya. Berbeda softwarenya, mungkin ada yang berbeda notasinya ya. Ada yang buat ini hanya logo G ya, generator. Kemudian kalau motor nanti dia M ya. Tapi kalau dia berdasarkan gambar icon itu umum menggunakan yang gambar seperti ini. Generator di sini generator dan ini adalah dayanya ya. Jadi generator ini mampu membangkitkan daya ataupun pada saat dia ini di single line diagramnya digambarkan dia melayani beban daya nyatanya 17,6 megawatt, kemudian daya reaktifnya 28,8 mega VAR ya. Daya reaktifnya 28,8 megawatt VAR. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, energi yang dihasilkan oleh si generator ini, kalau gambarnya di sini, ini kan hanya ada satu generator. Jumlah total energi dalam rangkaian ini mestilah sama dengan di sini, ya, mesti sama dengan ini. Oke, tidak boleh kita menuliskan nanti energi yang di gardu pertama di sini ditambah dengan gardu yang kedua di sini lebih besar dari generator ini ya. Kalau sempat terjadi seperti itu ya berarti sudah salah, sudah pasti salah gitu ya. Dalam satu loop tertutup, jumlah energi haruslah sama. Kalaupun misalnya di gardu di sini ditambah dengan gardu di sini jumlah energinya lebih kecil dari yang dihasilkan oleh generator, berarti ada rugi-rugi di saluran dan ruginya ini harus kita tuliskannya. Oke. Rugi salurannya harus kita tuliskan, berarti single one line diagramnya di sini ini kita tambahkan komponennya misalnya di sini sebagai komponen Z impedansi. Ya. Jadi energi yang dihasilkan oleh si generator harus sama dengan energi yang
diterima oleh rangkaiannya di sini. Nah, penggambaran single line diagramnya seperti ini. Ini generator, kemudian ini untuk gambar gardu, kemudian penghubung, dan kemudian ini ada lagi gardunya, kemudian ini adalah bebannya. Kita gambarkan dengan tanda panah di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ini, dan di sini di gardu biasanya dituliskan tegangannya berapa. Ya. Dan supaya energi bisa ditransfer sama seperti air, energi bisa ditransfer dari yang tegangannya lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya seperti ini mestilah lebih tinggi dibandingkan dengan yang di sini ya, supaya energinya bisa mengalir. Ya. Kalau lebih tinggi di sini ya energi tidak akan bisa mengalir ke arah beban. Dalam notasi terkadang itu sama ya. Karena perbedaan yang sedikit pun itu sudah cukup untuk mengalirkan energinya, mengalirkan energi. Jadi bisa saja kita menuliskannya misalnya di sini 60 kilovolt, kemudian di sini 60 kilovolt. Karena perbedaan tegangannya sangat kecil, sehingga kalau penulisan kita tuliskan kilovoltnya, mungkin ini sebenarnya adalah 60.034 volt. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tuliskan dalam kilovolt, tidak kelihatan angka di belakangnya. Dan ini, maaf, ini berarti seharusnya adalah 59.983 misalnya, seperti itu. Berarti sekitar 17 volt perbedaannya dengan yang di sini. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk kilovolt, dia penulisannya sama-sama 60. Dan itu boleh ya. Yang jelas fatal adalah kalau di sini lebih tinggi daripada di sini. Nah, itu total tidak bisa ya. Jadi penggambaran sistem tenaga listrik menggunakan notasi seperti ini. Ini generatornya, ini gardu, transmisinya. Kalau dia lossless, kemudian dia gardu lagi, baru kemudian dia ini ke beban. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau dia ada reaktif, daya reaktifnya data kompensasi atau kita menggunakan kapasitor. Beban kebanyakan menggunakan induktor atau induktansi ya. Secara alamiahnya seperti itu bebannya. Maka terkadang ketika beban reaktif itu sudah terlalu besar dan tidak bisa lagi disuplai oleh generator, maka dibutuhkan pengkompensasi. Pengkompensasi bisa menggunakan kapasitor. Nah, kapasitornya seperti di sini gambarnya, kita dalam single one line diagramnya kita gambarkan seperti ini. Dari generator, gardu, transmisi, kemudian gardu ke beban, kemudian kita pasang di sini kapasitor pengkompensasi daya reaktif. Nah, notasinya kalau dia di sini ada MW berarti daya nyatanya, kalau ada R-nya adalah daya reaktifnya. Dalam kasus contoh di sini kita bisa melihat berarti kalaupun tidak dituliskan ini ya, dari generator dia menghasilkan daya nyata 16,8 megawatt, kemudian 6,4 daya mega MPa daya reaktifnya. Di gardunya, karena generator dekat dengan gardunya, tentunya ini adalah gardu generator, dayanya itu masih sama. Tapi kemudian ke pengiriman ke gardu di beban, di gardu di bebannya, daya nyatanya menjadi 16,00 ataupun dayanya ini lebih kecil daripada yang dikirimkan. Kemana daya yang
selebihnya. Seharusnya berarti kita bisa mengatakan dia itu adalah daya yang hilang di transmisinya di sini sebesar 0,8 megawatt hilang di saluran transmisinya. Ya. Sehingga yang diterima hanya 16,0 megawatt. Kemudian karena kita menggunakan ada di sini kompensator daya reaktif, bebannya ini sebenarnya mengambil daya reaktifnya 16 MPAR atau 16 mega VA ya, daya reaktifnya. Tapi kita menggunakan kompensator di sini, kompensator kapasitif, maka dan kalau ini besarnya sama persis dengan yang kita butuhkan dengan di bebannya, maka kita di gardunya kalau kita mengukur hanya akan terukur daya nyatanya saja. Contoh penggambarannya, Anda menggambarkan single line diagramnya. Nah, penggunaan pengkompensasi daya reaktif itu akan menurunkan arus dalam contohnya soalnya di sini dari 564 ampere menjadi 400 ampere. Bisa Anda hitungkan. Ini tegangannya 640 kilovolt ini ya. Ini masih ada menggunakan ampere-nya. Oke. Ini 40 kilovolt, kemudian ini dayanya I sama dengan ya, Anda menghitungkannya. Anda ingat soal kalau di rangkaian kita ini teknik elektro persamaannya simpel-simpel saja ya. P sama dengan P dikali I. Kemudian P sama dengan I dikali R. Ini aja yang diputar-putar. Nah, ini kita tahu tegangannya, kita tahu dayanya. Maka I sama dengan P per V. Nah, V-nya itu ini berarti dia kalau kita tuliskan I sama dengan P-nya dia 16 MPa ini, kemudian dia daya reaktif tambah J16 MPa. Ya, gini kan? Dibagi dengan V-nya 40 kilovolt. Tidak ada disebut sudutnya. Kalau kita anggap dia sudutnya 0, ya, sudutnya 0. Ya. Tinggal kita kalikan. Kalau ini berarti ini kan 16 kali 16. 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sama dengan 512. Kemudian diakarkan. Akar dari 512, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 16 M megawatt. Sama dengan, kemudian berarti dia 22,6, sekitar 22,6 ya. 22,6, kemudian sudutnya ini karena dia 16 berarti sama kan ini kan, sama dia 45 derajat ya, bagi 40.000 bagi 42.000, tapi yang di atas ini adalah MPa ya, MPa ini yang di atasnya dibagi dengan 40.000 sama dengan 565. Arusnya kalau dia ada daya reaktifnya, ini kalau ada daya reaktifnya itu magnitudenya adalah 565.
sudutnya 45 derajat. Sudutnya tidak perlu kita lihat, kita melihat magnitudenya di sini. Ya. Magnitudenya adalah 565. Kalau misalnya kita gunakan kompensator kapasitifnya tadi sebesar 16-nya, maka hilanglah daya reaktifnya ini. Tinggal 16-nya saja, berarti I yang ditarik oleh beban itu menjadi I sama dengan P per V. Ini menjadi 16 M megawatt-nya dibagi dengan 40-nya. 40.000 sama dengan 16 1 2 3 4 5 6 dibagi 40. 400 ya, 400 I sama dengan 400 ampere. Jadi dengan menambahkan kompensator kita mengurangi arus yang ditarik oleh si beban di sini. Menjadi sama dengan di sini ya. Oke, ini. Kalau dia menjadi seperti ini, kalau tanpa ada kompensator ini arus yang ditarik dia 500 sekian, kemudian kalau dia kita pasang kompensatornya arusnya tinggal 400. Oke, jadi ya ini ya. Jadi penggunaan kompensator reaktif itu bisa mengurangi arus yang ditarik dari salurannya. Kalau arus yang ditarik dari saluran itu mengecil, berarti rugi salurannya juga akan mengecil ya. Karena rugi saluran sebagai I kuadrat R ya. Kalau yang ditariknya di sini ini dengan tanpa kapasitor ini dengan kemudian dibandingkan dengan dipasang kapasitor, arusnya itu kan tetap juga mengalir sini ya, harusnya sama ya. Maka dengan menambahkan kapasitor, maka arus yang ditariknya menjadi lebih kecil, rugi-rugi di salurannya akan menjadi lebih kecil. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kompensator seperti itu, berarti arusnya berkurang. Kalau arusnya berkurang, transmisinya kita bisa menggunakan kawat yang lebih kecil dimensinya ya. Kalau arus yang lebih besar, maka akan membutuhkan kawat yang lebih besar pula. Dan kemudian juga karena kawatnya menjadi lebih kecil atau dengan kata lain rugi-rugi di salurannya menjadi lebih kecil, maka drop tegangannya juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kompensasi daya reaktif ini sangat dibutuhkan perhitungannya dalam mendesain jaringan tenaga listrik. Dengan menggunakan kapasitor kita bisa mengurangi besarnya arus yang ditarik oleh beban ketika bebannya menarik daya reaktif yang terlalu besar. Ya. Walaupun demikian, ya ini kan nilai plusnya. Penggunaan kapasitor dalam jaringan juga sedikit akan memiliki tantangannya, ada tantangannya. Ada tantangannya terutama masalah kestabilannya. Masalah kestabilan sistemnya nantinya dia yang menjadi masalah. Sifat dari resistor menyimpan energi ya, menyimpan energi ketika saluran berubah, ada perubahan efek transien misalnya, ya, efek transien, maka kapasitor itu akan membuang energinya. Ya. Kalau dia membuang energinya, bisa timbul ada semacam over voltage, tegangannya melebih. Nah, di gardunya salah satu kekurangannya, ya, salah satu permasalahan di penggunaan kompensator kapasitif. Dan yang lainnya nanti kita bahas ke depannya. Penggunaan kapasitor ini juga bisa untuk dia perbaikan faktor dayanya ya, perbaikan faktor daya. Ya. Dengan menggunakan kapasitor, faktor daya yang lebih rendah bisa kita buat menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita melihatnya ini dia kan di sini ya.
kurvanya itu begini. Kita selalu menginginkan daya yang kita tarik kalau ini adalah P, ini Q, semua daya yang kita tarik berada pada horizontal di sini ya nilainya. Ya. Horizontal ataupun daya nyatanya. Tapi kalau ada faktor sudut tordayanya, katakan dia dengan sudutnya dia dengan sudut demikian ini nah. Gini kan? Nah, sudutnya itu adalah ini tetanya. Sementara ini adalah S, daya yang kita punyai. Sebagai contohnya, kalau daya yang di rumah kita itu paling rendah sekarang itu berapa daya Anda di rumah? 1.300 ya paling rendah kayaknya sekarang kan. S-nya 1.300 ya. Kemudian kalau misalnya Kospi Anda itu 0,8 misalnya ya. Kalau Kospi-nya 0,8, Kospi ini 0,8, berarti daya nyata yang Anda pergunakan P sama dengan S dikali cos P kan itu kan perhitungannya ya. S katakan 1.300 VA punya Anda meterannya di rumah ya. Meteran itu akan ada 450, 900, 1.300, berapa lagi 2.200 ya, 2.200, 3.500, 4.500 dan seterusnya kan itu kan. 4.500 masih satu pasar atau udah 3 pasar di PLN? Kayaknya masih satu pasar itu ya 4.500 atau enggak lagi ya? Masih satu pasar ya, masih ya. Di atasnya itu sepertinya yang udah 3 pasar ya. Oke, katakanlah 1.300 yang paling umum, paling banyak digunakan. Nah, ini 1.300 kemudian Kospi-nya 0,8, 0,8 sama dengan kalau Anda hitungkan berarti daya nyata yang Anda pergunakan itu hanya sebesar 1.040 watt. 1.040 watt. Nah, artinya kalau Anda memasang meteran 1.300 itu dengan Kospi Anda 0,8, daya nyata Anda 1.400. Kemudian mungkin nanti Anda berhitung, ini saya pakai TV sekian watt, kulkas sekian watt, lampu sekian watt, ini sekian watt. Saya baru menggunakan 1.100 watt. Tapi kenapa fuse-nya, saklarnya, si MCB-nya sudah drop? Padahal meteran saya mengatakan saya punya 1.300. Anda kan yang sering kan? 1.300 itu adalah S-nya ataupun VA-nya. Daya yang tertulis biasanya yang konsumsi kita itu adalah daya nyatanya P. Ya. Jadi kalau kita banyak menggunakan motor listrik, maka akan semakin jeleklah Kospi-nya. Ya. Jadi bagaimana kita memperbaikinya supaya kita bisa menggunakan pas semuanya 1.300-nya. Kita gunakan kapasitor. Kapasitor kan kalau ini adalah gambarnya kalau dia ke induktor, kita gunakan kapasitor itu kan terbalik 180 derajat. Nah, dari induktor. Sehingga dayanya itu semuanya berada di garis P-nya di sini. Dengan kata lain, sudutnya 0. Kalau sudutnya 0 berarti cos P sama dengan cos 0 sama dengan 1. Ya, nah, berarti S sama dengan P dikali cos P. Kalau cosnya 0 berarti dia menjadi 1.300 dikali cos 0 sama dengan 1.300. Nah, kita bisa memperbaiki faktor daya dengan menambahkan faktor pengkompensasi. Perhitungannya di sini ini kira-kira sama dengan yang saya terangkan sini. Kalau ini adalah rumah tangga, kalau ini ceritanya biasanya adalah yang industri. Tapi secara analisisnya dia sama saja. Oke.
Nah, ini contohnya penggunaan dia kapasitor ya. Jadi kalau dia di beban dipasang kapasitor. Ketika beban di area tersebut banyak menyerap daya reaktif atau menggunakan daya reaktif sehingga perlu dikompensasi dengan menggunakan kapasitor. Nah, kalau Anda melihatnya seperti ini kapasitor ya, kapasitornya. Ini beban di dekat beban dipasang kapasitor untuk perbaikan Kospi-nya. Oke, nah. Oke, ya, bisa ya deh ya, paham kan? Nah, seperti yang rumah tangga ini yang sering menjadi pertanyaan yang umum ya, yang masyarakat awam. Jadi Anda selaku lulusan teknik elektro harus bisa menjelaskannya. Pak, kenapa saya menggunakan meteran saya 1300 PA, tapi saya baru menggunakan peralatan saya ini, saya hitung-hitung baru 1200 kok udah ngeceklek. Nah, sudah drop MCB-nya. Anda harus bisa menerangkan Kospi-nya berapa, baru kemudian dihitung Kospi-nya berapa sebenarnya daya nyata yang boleh dipergunakan ataupun yang bisa dipergunakan. Untuk mengatasinya, itulah yang sering dikatakan ditambahkan kapasitor, ya, kapasitor pengkompensasi. Dan sering terjadi pembodohan masyarakat. Ini oleh orang yang tahu, berarti ini sebenarnya orang yang tahu listrik dengan mengatakan penghemat energi ya, penghemat energi. Nah, bisa dibuktikan karena kalau digunakan ini ya, dan hanya sebuah kapasitor itu dipasangkan ini, Anda akan bisa menggunakan energi yang lebih banyak ya. Yang dia lakukan hanyalah perbaikan faktor dayanya ya. Jadi yang paling utama dalam pelajaran kita orang teknik elektro itu adalah energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hukum Kirchhoff mengatakan energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Jadi kalau ada orang yang membuat alat dengan menggunakan alat ini, kalau masuk energinya 100 watt, keluarnya bisa 200 watt, namanya menipu. Ya, nggak bisa itu ceritanya. Nah, kecuali dukun ya. Nggak bisa itu, nggak pernah ada seperti itu. Ya, dan kemudian masalah perbaikan Kospi di rumah itu sama juga dengan industri, perhitungannya juga sama saja itu. Nah, jadi ini contohnya kalau Anda melihat ini ada penggunaannya, tapi kalau di kita di Indonesia sangat jarang untuk yang tegangan rendah ini yang dipasangkan kapasitor. Biasanya untuk yang industri yang minimal yang 20 kilovolt yang ada kompensasi kapasitifnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa, sistem 3 kita di Indonesia juga menggunakan sistem 3 fasa. Nah, sistem 3 fasa adalah suatu sistem hanya penggambaran secara matematis sebenarnya bisanya ya. Dan memang hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan. Sistem 3 fasa adalah 3 sumber tegangan dengan magnitudo yang sama, berbeda sudut 120 derajat. Dan kemudian supaya dia bisa dikatakan sebagai sistem yang setimbang, maka bebannya haruslah sama. Kalau beban tidak sama, maka sistemnya tidak setimbang. Kalau misalnya bebannya tidak sama, tentunya nanti tegangannya itu tidak akan terpisah 120 derajat pas. Nah, supaya bebannya itu setimbang, berarti kita katakan impedansi di ujung salurannya adalah sama. Sistem kita di Indonesia untuk sistem pembangkit kita ataupun juga transmisi distribusi kita hampir semuanya 3 fasa ya. Bahkan untuk sistem distribusi pun, walaupun ada beberapa daerah, terutama yang di daerah rural area, nah, itu yang di daerah pedesaan itu ada yang menggunakan distribusi
satu fasa, tapi sangat jarang, ya. Ntar ya, Dek, ya. Ini. Kereta listrik contohnya itu yang menggunakan sistem satu fasa, ya, tapi itu sudah merupakan konsumen, bukan lagi transmisi. Kalau di kita yang sistem satu fasa, yang distribusi bisa yang rural area yang dayanya dibutuhkan kecil sehingga tidak perlu yang satu fasa. Walaupun sekarang itu sudah sangat jarang, ya. Nah, sistem tiga fasa dia seperti ini penggambarannya. Kita kalau sistem tiga fasa yang standar yang biasa kita gunakan adalah sistem Y, ya, ataupun Y. Ya. Sistemnya kalau kita bacakan biasanya kita mengatakan sebagai Y. Ya, ya. Sistem Y. Ya, ya. Kalau transmisi dia menggunakan delta, ya, karena dia tidak ada kawat netralnya, ya. Transmisi 500 kV itu trafonya trapo dari trapo generator dia trapo sistem Y delta, ya, deltanya dihubungkan ke transmisinya karena transmisi tidak perlu delta, ya. Ada banyak pertimbangan kenapa kita tidak butuh netral dan sebagainya, ya. Netral terutamanya dibutuhkan ketika kita melayani beban. Tapi kalau di distribusi, dari tegangan tinggi masuk ke distribusi adalah delta Y. Berarti output dari distribusi dia sudah punya netral. Oke. Nah, untuk sistem tiga fasa kita tuliskan arus netralnya itu sebagai IN sama dengan IA tambah IB tambah IC. Nah, karena sudutnya IA, IB, IC, sebenarnya IA, IB, IC itu ada nilainya, ya, pasti ada, mestilah ada nilainya. Tapi karena sudutnya itu maka IN-nya itu akan sama dengan 0. Kita melihatnya adalah di sininya. 1 sudut 0 kalau kita menganggap dia sistem yang setimbang. 1 sudut 0, kemudian 1 sudut minus 120 derajat, 1 sudut 120 derajat, maka kalau kita jumlahkan ini, sudutnya ini semuanya, kita melakukan operasinya, maka dia adalah sama dengan 0, karena dia akan saling berlawanan, ya, saling berlawanan, IN adalah 0. Untuk kasus beban setimbangnya, ya. IN sama dengan V per Z, 1 sudut 0 tambah 1 sudut minus 120 derajat tambah 1 sudut 120 derajat, ya. Di sini kan sistemnya seperti ini, ya. Harus pakai penggaris, nah, tapi pakai kepet ini juga susah membuatnya penggarisnya karena nggak kelihatan juga. Nah, ini kan, nah kira-kira kan begini lah, ya. Nah, sudutnya itu mana? Itu adalah ini. Kalau yang ke atasnya ini kita anggap sebagai referensi, ini adalah sudutnya 120 derajatnya, ya, 120 derajat. Ini juga 120 derajat. Begitu juga ini di sini. Ini 120 derajat. Maka kalau satu kita anggap sebagai referensi, kemudian yang ini sebagai yang negatifnya, kalau kita menggunakan anti clockwise berarti yang ini sebagai yang positif, yang ini menjadi negatif. Oke, kita lanjutkan.
dengan ini sebagai referensi tadi, satu kita ambil sudutnya 120 derajat, kemudian satunya minus menjadi berlawanan minus 120 derajat. Nah, maka kalau kita kalikan semuanya, dia akan saling meniadakannya. Saling meniadakan, maka arus netralnya dalam kondisi setimbang itu adalah sama dengan 0. Dan dayanya itu adalah sama perkalian antara tegangan dengan arusnya. Berarti dayanya kita ambil daya untuk setiap pasanya. Ya. Daya setiap pasanya S sama dengan VAN dikali IA konjugat tambah VBN kali IB konjugat tambah VCN kali IC konjugat. Dia menjadi 3 VAN dikali dengan IA konjugatnya. Oke. Ya. Keunggulan sistem 3 fasa. Ya, keunggulan sistem 3 fasa, dia bisa mentransmisikan daya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem 1 fasa. Ya. Tapi kemudian seperti ini pertanyaannya, Dek. Ya. Kenapa sistemnya 3 fasa? Kenapa enggak 6 fasa? Kan bisa saja kan? 6 fasa juga bisa dibuat. Ya. Trafo 3 fasa dibuat dengan menggunakan belitan 3 buahnya. Yang terbang dipisahkan 120 derajat sudut listriknya. Kalau kita menggunakan 6 belitan, berarti 6 belitan terpisahkan dengan sudut 60 derajat sudut listrik. Sama saja kan? Bisa saja kan? Tapi kenapa nggak ada sistem 3 fasa, 6 fasa? Nah, karena akan sangat sulit kita memasarkannya ya, karena sudah kadung digunakan sistem 3 fasa. Nah, kalau sekarang kita produksi trafo 6 fasa, siapa juga yang mau beli kan? Mau dipasang di mana? Ya, ya kan? Tidak ada juga beban yang bisa dilayani dengan 6 fasa. Bolehkah kita menggunakan mendesain sistem 6 fasa? Bisa-bisa saja. Nah, tapi kita akan ya namanya menggantikan keseluruhan sistemnya. Ya. Tidaklah ekonomis, tidaklah memungkinkan secara ekonomis, mungkin secara matematis dan secara teknisnya, tapi tidak secara ekonomisnya. Ya. Karena di sini muncul ini pertanyaannya, kenapa tidak 6 fasa itu kemudian tambahannya lagi. Torka yang dihasilkan sistem ataupun mesin 3 fasa lebih konstan karena dia memiliki getaran yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang 1 fasa. Anda bayangkan kan 3 fasa kan jauh lebih karena dia sumbernya dia 3 langsung sekaligus ya. Maka dia akan memiliki torka yang lebih konstan. Kalau kita gunakan 6 akan lebih konstan lagi. Kita gunakan 12 lebih konstan lagi. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa enggak 6, kenapa enggak 12 kan itu kan? Adalah di situ. Jadi secara matematis, secara teoritis dan kemudian secara teknisnya itu lebih bagus, tapi secara ekonomis enggak ada bagusnya kan itu kan. Oke. Kemudian yang sistem 3 fasa ini menggunakan material yang lebih sedikit dibandingkan, ini perbandingannya selalu dengan yang 1 fasa dibandingkan dengan yang 1 fasa. Ya. Lebih sedikit bahannya untuk daya yang sama dibandingkan dengan yang 1 fasa. Kalau trafo 1 fasa kita pergunakan, kalau misalnya 1 trafo itu bisa mengirimkan daya 100 kilo 1 kVA. Nah, 100 kVA. Kemudian kita gunakan 3 buah untuk mengirimkan 300 kVA ya. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan kalau kita membuat trafo 3 fasa langsung 100 kVA. Nah, ya. Maka material yang digunakan untuk trafo yang 3 fasa itu akan jauh lebih sedikit. Karena bisa bayangkan kan, kalau dia trafo 1 fasa ada primer, ada output satu-satu. Ya. Berarti ini kan ada 3 pasang ini. Nah,
Nah, kalau dia teraput 3 fasa hanya satu inputnya, kemudian belitan yang keluarnya outputnya ini adalah 3. Nah, jadi dia lebih sedikit sehingga juga menjadi lebih sederhana. Kemudian ini sistem 3 fasa lebih mudah startingnya dibandingkan dengan mesin 1 fasa. Ya. Sistem 6 fasa juga bisa lebih mudah dengan yang 3 fasa dan seterusnya. Ya. Yang digunakan di kita di Indonesia biasanya menggunakan sistem 3 fasa yang terhubung Y, sistem Y atau Y. Ya. Yang umum untuk sistem 3 fasa itu ada Y dan kemudian ada yang delta. Nah, yang ini yang Y, ya, yang ini mana? Yang ini yang delta. Ini kan delta. Oke. Untuk sistem Y, dia dituliskan VAN itu adalah sama dengan V dengan sudut alfa. Kemudian VWN, V sudut alfa dikurang 120 derajat. Ini VWN. Kita menggunakan anti clockwise ya, anti clockwise dan sebagainya ya, putarannya. Putarannya anti clockwise. VCN, V sudut alfa tambah 120 derajat. Nah, kalau alfanya kita anggap sebagai referensinya pas dia di sudutnya 0, maka ini menjadi V sudut 0, ini menjadi minus 120, ini menjadi positif 120. Nah, untuk tegangannya digambarkan seperti ini. Ini VAN, VBN, VCN. Nah, tegangan line A ke netral, kemudian line B ke netral, kemudian VCN. Ini semuanya untuk yang beban setimbang. Ya. Kemudian yang VBC ini tentunya tegangan line ke line lebih besar daripada tegangan line ke netral ya. Di sini perbandingannya adalah akar 3 itu kan ya. Akar 3 ke netralnya ya. Oke, ini VAN, ini VBC, kemudian ini yang ke VCA, ini yang ke VAB-nya. Ya. Oke. Tetap juga masih banyak ini ya. Masih ada banyak. Kita sudahi dulu di sini, udah jam 10. Karena kebetulan saya juga ada rapat di jurusan. Sebenarnya rapatnya jam 9. Saya isi absen Anda dulu ya. Sebentar Dek ya. Apa ini? Si Spada ya. Spada. Bukan. Sebentar ya Dek, saya lihat webnya. Apa webnya ya? Apa webnya isi absen Anda, lupa pula saya namanya no. Apa web Universitas Dek? Leads Pak ya. Apa? Izin jawab Pak. Yang Bapak pakai kemarin itu kalau nggak salah itu Pak. Apa? Siakat ya Pak. Siakat Pak, siakat. Siakat apa? Siakat adanya di sini Dek. Yang punyanya UPN. Apa namanya ya? Itu kan kok lupa dong. Sebentar saya lihatnya.
Eh, Dosen UPNVJ mungkin Pak web. oh dosen Iya Pak, dosen UPNJ. PNVJ Pak. Maaf Pak. Ini menu utama absensi. Nah, lambat lagi deh ini. Menu isi presensi, transmisi, input absensi. Ini kok jadi 3 nih? Ini apa nih? Transmisi distribusi. Nah. Ini analisis sistem tenaga. Nah, masih pertemuan 1 juga. Nggak bisa juga dari sini, Dek. Masih tetap yang distribusi sudah jadi 3, tapi yang AST-nya masih 1. Nah, mungkin karena masih baru perkuliahannya belum beres semua ya. 1 pun belum bisa diisi. Nggak bisa diklik. Ini pun kok menjadi Bu Airin. Ya udahlah itu deh. Nah, kita absensi lewat ini aja lah. Berarti kita balik lagi absennya adalah di sini. Oke, silahkan hidupkan kameranya dulu deh. Bukan leads ya. Oh, leads apa maksudnya dia? Oke. Tolong kameranya nih hidupkan. Yang lain. Silahkan yang mau pindah perangkat. Bintang Pitanta, Bayu Bimantara, Bintang Pitanta Sunjaya, Bayu Ari. Ini kok belum ini? Ayo dek. Nah, yang belum. Bayu Ari, oke. Bintang Pitanta. Ayo dek. Mana nih? Ada yang dekat rumahnya nih, bangunkan dulu nih dek. Si bintangnya, mana nih orangnya ini juga nggak bangun-bangun. Oke lah, kita anggaplah dulu dia sudah tuh. Oke, sebentar ya dek ya. Saya pindahkan ke ini. PNAST tanggal 16 Februari. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Makasih, Pak. Ya, sampai jumpa minggu depan deh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.